Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali di acara Coffee Talk bersama dengan TVmu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan tentu adalah Yusmu sebagai bagian dari yang mendukung program-program Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan sore hari ini adalah bagian dari edisi yang ketiga dari perjalanan program edukasi untuk COVID-19 pasca Ramadan. Dan tema kali ini yang kita bahas sangat kontekstual dengan situasi saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19 dan tertundanya ibadah haji Indonesia. Bersama dengan kita ada beberapa narasumber, baik yang di studio maupun yang ada di Jakarta, kemudian juga yang ada di Arab Saudi. Bersama dengan kita akan kenalkan narasumber yang hari ini akan membahas secara detail mengenai pandemi COVID-19, kemudian tertundanya ibadah haji Indonesia. Baik, yang pertama di studio ini ada Bapak Ustadz Haji Suwandi DS. Beliau adalah pengurus BPH KBIA Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus beliau adalah Sekretaris Forum Komunikasi KBIHU Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kopiahnya itu? Enggak, ini enggak kopiah, ini udeng. Oh, udeng ya. Ya, udeng ini ciri khas Yogyakarta saya kira ya. Kalau di beberapa daerah saya kira belum ada ya Ustaz, ini Yogyakarta ya. Sebentar lagi ada. Oh, sebentar lagi ada. Baik, terima kasih Ustaz Suwanti. Juga di studio ada Ibu Wuri Rahmayati Magister Sains. Beliau adalah Kaprodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Mbak Wuri ya, kalau nggak salah kita panggil demikian. Assalamualaikum Mbak Wuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh sudah hadir di sini di ngobrolan sore bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Terima kasih Mbak Wuri. Baik, dan kita akan sapa narasumber kita yang ada di line Zoom kita di sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Oman Fatur Rahman MA. Beliau adalah juru bicara Kementerian Agama dan juga staf ahli Menteri Agama bidang manajemen komunikasi dan informasi. Assalamualaikum Prof. Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Oman ini di mana ini, di kantor Kementerian Agama apa di rumah, Prof? Masih di kantor, kebetulan ada beberapa koordinasi dengan ya urusan haji juga. Ya, baik. Terima kasih Prof. Oman sudah bersama dengan TVmu di sore hari ini, Prof. Baik, yang berikutnya adalah ada bersama dengan kita juga adalah Dr. Eka Yusuf Singka, Magister Sains. Beliau adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Dr. Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Eka ya sudah menyempatkan di sore hari ini bersama dengan kita. Ya, sama-sama Mas. Ya, baik. Sore nanti sore ini kita akan bahas Dr. Eka. Nanti Dr. Eka masih bersama dengan kita. Dan yang terakhir adalah Dr. Hakimuddin Salim LCMA. Beliau adalah anggota Lembaga Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi periode 2017-2019. Assalamualaikum Ustadz Hakimuddin. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, terima kasih Ustadz. Wah, ini biasanya dipanggil Ustadz Hakim apa Ustadz Salim ya, Kang Wandi ini? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Baik, terima kasih Ustadz. Ini kalau di Arab Saudi pukul 12 ya. Jadi kalau di Arab ini pas panas-panasnya ya Ustadz ya. Jam-jam segini ya Ustadz ya. Ya, ini puncak musim panas minggu-minggu ini. Oh, ini puncak musim panas ini ya hari ini ya. Bulan ini ya Ustadz ya. Makanya Ustadz di dalam rumah ini ya. Baik, terima kasih Ustadz dari Arab Saudi. Jadi inilah sore hari ini pemirsa bisa berbincang juga interaktif dengan para narasumber karena temanya sangat menarik, terutama adalah terkait dengan tertundanya ibadah haji. Kita akan berinteraksi juga dengan pemirsa, para narasumber. Nanti para pemirsa bisa telepon di line yang ada di layar. Kemudian juga bisa WhatsApp, dikirim di pesan WhatsApp-nya di 085225079119, nanti bisa interaktif. Baik, ini kita akan mulai bincang sore hari ini. Kita ke Prof. Oman dulu. Prof. Oman, jadi Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran tentang ditundanya ibadah haji. Ini dasar yang melatar belakanginya apa, Prof? Ya, terima kasih banyak. Bukan surat edaran tentu saja ya, itu adalah KMA, ya, keputusan Menteri Agama. Ya, keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji. Jadi kami itu hati-hati sekali memilih nomenklatur juga istilah, karena kalau pembatalan haji itu bisa jadi juga berdebat kan, masa haji dibatalkan. Nanti secara fikihnya gimana gitu ya. Kemudian sempat juga apakah penundaan
Nah, haji itu kan tidak bisa ditunda seperti umroh. Kalau haji ini tahun ini nggak ada, ya yang tahun depan ya yang tahun depan gitu. Jadi nomenklaturnya adalah pembatalan keberangkatan jemaah haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, latar belakangnya itu banyak ya. Jadi di Kementerian Agama kami sejak awal krisis segera membentuk tim krisis, pusat krisis haji, dan menganalisis faktor eksternal dan internal. Nah, salah satu pertimbangan yang utama tentu saja adalah di masa pandemi ini pertimbangan keselamatan kemanusiaan. Kami melakukan kajian literatur, kajian akademik juga gitu, data-data sampai mundur ke belakang sampai sejak kapan sih sebetulnya siklus wabah itu terjadi dalam sejarah umat manusia. Nah, kebetulan itu dalam konteks akademik kan bidang saya juga ya. Jadi kami melihat bahwa yang terjadi itu pandemi ini sebetulnya semacam siklus yang agak rutin ya. Sampai saya sih menyebutnya ya sunatullah gitu. Sesuatu yang memang terjadi. Dan itu ketika terjadi pandemi, apapun bentuknya, mau yang bubonik, mau yang sekarang seperti saluran tenggorokan dan lain-lain, nanti tentu dari kesehatan, itu akibatnya adalah mengakibatkan kematian yang luar biasa karena itu menular. Dalam konteks tradisi Islam itu sebetulnya juga sempat berdebat apakah ada yang namanya penyakit menular, kan semuanya dari Tuhan langsung gitu. Tapi pada akhirnya dengan terjadinya pandemi ini, pengetahuan, kebudayaan juga berkembang gitu dan ternyata menimbulkan banyak korban. Termasuk ketika durasinya juga, durasi pandemi ini kami kaji juga, ternyata itu seringkali tidak ada yang sebentar 1 bulan. Dalam literatur klasik itu mulai misalnya pada bulan Rajab, Sya'ban, memuncaknya justru Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus saja. Sehingga beberapa kali memang haji terdampak. Oleh karenanya pertimbangan yang paling utamanya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa sesuai dengan maqasid syariah di dalam Islam. Tujuan dari ajaran Islam itu adalah bagaimana hifdzun nafs, menjaga jiwa ya, menjaga diri. Itu pertimbangan yang paling utama. Selain tentu ada pertimbangan teknis juga ya. Baik. Terima kasih Prof. Jadi ada statement bahwa salah satu pertimbangan utamanya tentang keselamatan jiwa. Dr. Eka, apakah Kementerian Kesehatan dilibatkan dalam proses untuk memutuskan, kemudian Menteri Agama membuat surat keputusan pembatalan keberangkatan haji? Begitu ya, Dr. Eka, apakah Kementerian Kesehatan dilibatkan untuk mempertimbangkan tentang keputusan ini, Dr. Eka? Terima kasih. Jadi tentu kami dilibatkan. Rapat terakhir itu tanggal 9 Mei, hari Minggu, secara virtual. Judul rapatnya adalah konsultasi waktu itu. Diinisiasi oleh Kementerian Agama. Yang hadir dalam virtual itu ada saya, ada Pak Sekjen Kementerian Kesehatan, Prof. Nizar hadir, Prof. Oman juga hadir. Hadir ya Pak Dokter. Iya, kita hadir, dan dari Saudi konsul juga hadir. Kita membahas, waktu itu kami ditanya secara teknis kesehatan dalam kerangka pandemik ini gimana. Saat itu kami memberikan masukan secara teknis tentunya, keputusan akan ada di Kementerian Agama. Biarlah nanti Kementerian Agama yang memberikan putusan itu dan kami memberikan kajian teknis. Saat itu kami sampaikan bahwa pandemik ya, kita bercerita pandemik. Karena ada yang endemis, ada yang pandemis. Kalau endemis itu suatu persoalan yang ada di suatu negara toh. Misalnya di Cina pada saat awalnya hanya endemis. Tapi kalau sudah pandemik, itu udah kena semuanya. Dan juga persoalan lain yang sangat menarik di sini, COVID ini vaksinnya belum ada. Obatnya belum ada. Kemudian menular yang tadi disampaikan oleh Prof. Oman. Sehingga persoalannya bagaimana kita menjaga ini. Undang-undang juga menyatakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Di mana negara hadir melindungi umatnya. Karena yang namanya, yang tadi disampaikan keamanan tadi, mungkin istitoah amniyah mungkin ya Prof ya. Jadi istitoah itu badaniyah, kesehatan, dan amniyah juga keamanan. Tentu ada hubungannya juga dengan kesehatan. Karena sifatnya ini pandemik, maka sangat sulit juga kita melakukan prevention, social distancing. Saat itu kami juga ngomong kepada teman-teman bagaimana bisa mengatur misalnya orang yang tawaf itu harus jaga jarak.
Nah, ini juga yang jadi istilahnya saya menyambut baik keputusan pemerintah, artinya rasional. Saya terus terang ya, Prof. Oman, Pak Suwandi, kami melakukan webinar juga begini dengan beberapa jamaah di Bekasi tiap Sabtu Minggu dengan jamaah Jakarta. Bekasi juga. Mereka akhirnya ngomong gini, Prof. Oman, kalau begini Pak Eka, kondisi begini, saya gimana mau khusyuk, mau ibadah? Harus berjarak ini gitu juga, ya, iya, saya gimana mau khusyuk kalau saya khawatir ini itu nggak bisa. Jadi ya mestinya juga kalau mau lebih enak lagi bisa juga ditanya beberapa jamaah ya, jamaah yang benar ya, dalam artian benar-benar ini. Ada jamaah yang benar berarti apa? Pak, ini politisasi ini juga termasuk besar nih, jadi macam-macam diomongin gitu loh. Padahal kita ini Kementerian Kesehatan sama Kementerian Agama, ya tentu saya yakin KBH juga yang lain ngelihat jamaahnya, melihat jamaahnya gitu ya. Ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi Mas Gathering ini bukan hanya persoalan haji. Uang namanya mudik aja itu dilarang, dalam artian bukan mudiknya tapi Mas Gatheringnya, umpel-umpelannya. Oke, Dok. Konser musik, ya. Kemudian ada yang namanya Hindustan Gangga itu juga. Ya. Baik, Dokter. Olimpiade bola itu bukan persoalan eventnya, tetapi Mas Gatheringnya. Jadi itulah yang saya minta di semua pihak tolong ngelihat ya, ini situasi berbeda, sikapi dengan lebih ini lagi. Tahun depan mungkin insya Allah kalau sudah kasusnya turun, kemudian vaksin juga insya Allah sudah ada, saya kira kita semua bisa. Baik, Dr. Eka, terima kasih. Jadi ada Mas Gatheringnya ini yang saya kira agak susah dihindari ketika kemudian ibadah haji ini harus dilakukan. Sebelum kita break, saya ke Prof. Oman dulu. Prof, ada berapa ratus ribu jamaah yang akhirnya tertunda di 1441 Hijriah ini, Prof? Ya, kalau totalnya itu ada 214.241 itu yang melakukan pelunasan ya. Dari jemaah haji reguler itu ada 198.765, sisanya itu dari haji khusus ya. Nah, itu dari keseluruhan kuota 221.000. Artinya ada sisa 6.759 yang tidak melakukan pelunasan. Ya, kita belum tahu pertimbangannya apa. Jadi yang disebut gagal berangkat dan akan menjadi jemaah haji tahun 2021 itu tadi yang melakukan pelunasan tentu sesuai kuota tahun depan berapa gitu ya. Secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kira itu kalau jumlahnya. Baik, terima kasih Prof. Oman. Kita akan kembali untuk berdiskusi. Ada 214.241 dan diantaranya pasti dari KBH Aisyah. Nanti kita akan diskusikan dengan Ustadz Suwanti dan yang lain. Pemirsa, kita akan kembali selepas yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita kembali ke diskusi di sore hari ini. Sebelum ke Ustadz Wanti tentang di antara 214.000 sekian tadi yang tertunda keberangkatannya dan harus di tahun depan atau di 1442 Hijriah. Saya mau ke Ustadz Hakim. Ustadz Hakim, jadi kalau kemudian tadi pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa ibadah haji untuk 1441 Hijriah atau 2020 ini ditunda. Pemerintah Arab Saudi sendiri sebenarnya kebijakannya seperti apa untuk ibadah haji tahun ini? Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mengenai kebijakan resmi dari pemerintah Arab Saudi, terutama Wizaratul Hajj, ya. Kalau pengumuman resminya sampai sekarang belum ada, ya, belum ada. Kemarin rencana kan akhir Ramadan mau diumumkan, tetapi ditunda sampai sekarang belum ada keputusan. Tetapi kemarin dari kita juga sudah membuat beberapa prediksi skema-skema yang akan diambil. Yang pertama, seandainya haji tetap dilaksanakan, ya, kemungkinan besar dengan syarat-syarat yang sangat ketat, ya. Salah satunya yang pasti harus ada adalah semua jamaah haji sudah harus vaksin, ya, vaksin corona. Tapi kan itu sampai sekarang belum ada. Jadi kan belum ada tuh vaksinnya. Skema pertama ini nggak mungkin ditempuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah lokal, ya, lokal. Jadi hanya untuk jamaah haji lokal Saudi. Ya, kalaupun dari luar negeri ada, paling diambil yang paling sedikit jumlahnya, yaitu dari negara Teluk. Tapi kalau untuk negara-negara yang lain, saya kira nggak mungkin untuk dibolehkan untuk hadir dalam ibadah haji ini. Oke. Kalau sejauh ini di Arab Saudi sendiri untuk peribadahan, apakah kemudian pemerintah sudah membuka Masjidil Haram atau Masjid Nabawi digunakan untuk peribadahan seperti biasa, Ustadz Hakim? Ya, terhitung kemarin beberapa sudah 2 hari, ya, 2 hari ini, 3 hari ini sudah dibuka Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, meskipun sebenarnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tetap dilaksanakan sholat dan rangkaian ibadah yang lain, tapi terbatas hanya untuk imam, kemudian petugas dan orang-orang yang terkait dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi setelah Lebaran kemarin, setelah sebelumnya dilaksanakan lockdown 24 jam full, ya, sudah mulai dibuka, tapi sangat terbatas. Ya, untuk Mekah sampai sekarang masih 24 jam lockdown. Oke. Ya, adapun daerah-daerah yang lain selain Mekah, termasuk Madinah, itu sudah dibuka dengan waktu yang terbatas, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ya, untuk Masjid Nabawi juga sama seperti itu. Jadi hanya dibuka kalau untuk di luar daerah Masjid Nabawi itu hanya dibuka praktis hanya sholat duhur, asar, dan maghrib. Ya, karena kalau sholat subuh itu kan sebelum jam 6. Jadi orang yang rumahnya di luar
wilayah Masjid Nabawi nggak mungkin ke sana karena masih masuk waktu larangan. Kemudian kalau sholat isya itu sudah di atas jam 8. Jadi kita yang sholat maghrib di Masjid Nabawi pun nggak bisa itu. Jadi habis sholat maghrib harus segera keluar dari masjid, harus segera pulang karena nanti jam 8 sudah berlaku masa larangan, dan masa larangan itu aturannya begitu ketat, dendanya juga besar sekali, bisa sampai 40 juta orang gitu, kalau baik, Ustaz. melanggar waktu itu. Oke, kita merasakan betul bagaimana kemudian ketegasan askar di sana ya. Betul. Dan itu pun untuk SOP di pelaksanaan sholat yang terbatas itu dalam Masjid Nabawi sangat ketat, ada jarak minimal 2 meter. Kemudian sebelum adzan itu sudah, kalau kita adzan baru datang ke sana itu sudah penuh otomatis. Kemudian juga ada takim dati ya, ada mesin itu untuk sanitizer itu. Jadi sangat ketat sekali. Dan larangan membawa anak di bawah usia 15 tahun. Oke, makasih Ustadz. Saya kira ini informasi yang menarik. Saya mau kembali ke Yogyakarta, ke Ustadz Suwanti DS. Ini menarik ya. Sisi lain, Kementerian Agama sudah close lah bahwa hari ini haji tunda tahun depan. 200 sekian ribu tadi itu. Lalu kemudian kalau kita ke Aisyah, KBRI Aisyah, kira-kira berapa jamaah di KBRI Aisyah ini secara nominal? Lalu kemudian dinamika apa yang terjadi di jamaah ini, Ustaz? Terima kasih Mas Budi, Profesor Oman, Dr. Eka, dan Ustadz Hakim. Saya tiketnya ini 3. Pertama, saya sebagai jamaah yang gagal berangkat. Oh, juga gagal berangkat ya. Artinya merasakan juga ya. Kedua, sebagai pengurus KBIHU. Yang ketiga, sebagai sekretaris Forkom KBIHU DIY. Ya, komentar saya yang pertama, saya bersyukur. Walaupun ini orang mengatakan bahwa ini musibah. Ketika ada musibah, orang sabar itu sudah biasa. Tapi kalau ada musibah, bersyukur kan, mudah-mudahan punya nilai tambah kan itu. Kenapa bersyukur? Karena Kementerian Agama ini sudah melakukan apa seharusnya dan apa senyatanya. Sudah tepat ini ya. Mohon maaf, ini ungkapan saya seperti itu, Dr. Eka. Jadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa seharusnya dilakukan. Karena pertimbangan keselamatan warga negara ini menjadi pertimbangan yang utama. Coba bayangkan, dari tadi 214.000 jamaah, jika itu 60% itu lansia, yang dikhawatirkan akan mudah terpapar, nanti sampai di Mekah itu misalnya 10% saja terpapar, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau lebih dari itu. Nah ini kesyukuran kata. Barangkali Allah memang belum menghendaki, sehingga semalam kami di KBA diskusi, kemudian merancang apa antisipasinya terhadap dampak dibatalkannya keberangkatan ini. Pertama, kita akan evaluasi. Mungkin ada keikhlasan yang kurang, mungkin selama ini juga manasiknya belum maksimal, dan sebagainya. Kita evaluasi semalam sampai agak seru kan itu kan kemudian. Nah setelah itu, masa penantian 1 tahun itu untuk apa? Jadi teman-teman di KBRI Aisyah ini sudah merancang sebuah kegiatan yang by design. Jadi ketika ada naga-naga akan tidak diberangkatkan, kemudian kita adakan polling kepada seluruh jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata mayoritas dijawab di KBRI Aisyah itu menghendaki kita pendalaman manasik. Dan semuanya mengatakan insya Allah kita menerima dengan lapang dada. Jamaahnya tadi ya? Iya, apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan itu semuanya yakin itu adalah putusan terbaik. Nah, hanya saja kemudian ada godaan-godaan ini, Prof. Oman ini, bahwa ada beberapa isu yang endorse kepada para jamaah ini, hati-hati dengan uang pelunasan. Ini menarik ini ya. Ini kan itu. Nah, ternyata saya baca agak teliti. Di materi-materi keputusan Menteri Agama nomor 494 ini ada materi yang bagus, bahwa biaya pelunasan
itu bisa diambil. Namun apabila tidak ambil akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang nanti nilai tambahnya akan diberikan kepada jamaah 30 hari sebelum berangkat akan diberikan. Di tahun berikutnya. Ya, oleh karena itu di KB Aisyah ada semacam kesepakatan, insya Allah nanti keputusan seluruh jamaah yang tergabung di dalam KB Aisyah diseyogyakan tidak mengambil biaya pelunasan. Biar aman, besok tidak repot, ada ketenangan dan insya Allah ada nilai tambah kan. Ini yang harus kita gelorakan, bagian dari kesabaran, bagian dari keikhlasan, bagian dari ketabahan jamaah. Ada berapa jamaahnya Ustadz kalau di DIY ini Aisyah itu ada 1215. Kemudian kalau di Klaten itu hampir 800 berapa kan. Dan asumsi kita di seluruh Indonesia mungkin Aisyah itu bisa mengambil porsi 1/3 dari jumlah jamaah. Ini asumsi total kan. Nasional ya. Iya. Dan itu juga sangat menentukan. Dan selaku Forkom kami juga melakukan koordinasi dengan teman-teman KB yang lain supaya mengkondisikan jamaahnya sedemikian rupa. Ini takdir, kita terima, kita syukuri, dan dibalik takdir itu kita cari apa hikmahnya. Kalau orang bilang mesti ada hikmahnya, ya mesti, tapi mencarinya. Nah, oleh karena itulah teman-teman di KB Aisyah itu sudah merancang kegiatan selama 1 tahun penantian, ada pendalaman materi, ada gathering, rombongan, peregu dan sebagainya yang selalu nanti akan kita evaluasi setiap bulannya. Sehingga mohon maaf barangkali bisa menambah kekhusyuan, keikhlasan dan sebagainya, karena manasiknya sudah 2 tahun tambah 1 tahun lagi kan luar biasa kan. Mudah-mudahan itu Mas Oman, supaya ini menjadi catatan di Kementerian Agama bahwa teman-teman KBA sudah melakukan antisipasi. Yang terpenting yaitu menenangkan jamaah dan memberikan alternatif kegiatan yang itu untuk memperkuat, untuk memperdalam dan memperteguh, ini istilahnya bahasa di Muhammadiyah itu memperteguh niat, memperteguh keyakinan bahwa haji itu panggilan Allah. Insya Allah kalau harus tertunda itu yang lebih baik kan itu. Artinya KBH tidak hanya Aisyah tapi Muhammadiyah se-Indonesia pun demikian ya. Insya Allah. Jadi Ustadz Wanti tadi menyebutkan kalau di Indonesia sekitar 1/3. Artinya ini kalau 1/3-nya aja kemudian diselesaikan secara internal sudah mengurangi beban pemerintah sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi tentu di antara itu dinamikanya menarik. Nanti Mbak Wuri kita ajak ngobrol. Bagaimana kemudian mengemas kebijakan agar difahami di level jamaah. Tapi kita akan kembali selepas yang satu ini. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal.
memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. TV, dan sore hari ini kita masih membahas di segmen ketiga untuk tertundanya ibadah haji karena pandemi corona. Mbak Wuri, ini kebijakan Menteri Agama kan sudah tersebar kemana-mana ya. Dinamika tentu warna-warni lah ya. Mungkin KBRI Aisyah lebih cepat untuk merespon sehingga menenangkan jamaahnya. Tadi Ustadz Ali tadi menyampaikan bahwa diantaranya mungkin yang bisa menjadi pemicunya adalah terkait dengan bagaimana kemudian uang kita yang sudah kita setorkan. Tadi Prof. Oman menyampaikan bahwa ada 214.241 yang sudah nyetor gitu ya, dengan angka 10 juta kalau nggak salah ya Ustadz ya, 10 juta. Artinya kan rata-rata demikian ya, macam-macam. Nah, mungkin kalau KBRI Aisyah sudah memulai mengedukasi sejak awal atau antisipasi lah ya, karena Muhammadiyah sejak awal sudah menyampaikan pesan tentang bagaimana pandemi corona ini dan dampaknya. Mengemas komunikasi seperti apa sehingga kemudian tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Yang ini kemudian difahami oleh masyarakat, terutama adalah pengelola asosiasi atau pengelola KBRI ini ya, baik Muhammadiyah, Aisyah maupun yang lain ya. Ini sebenarnya harus seperti apa? Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi di dalam sebuah komunikasi itu penting untuk kita mengelola sebuah ketidakpastian. Begitu. Bagaimana adalah sebuah proses komunikasi di mana informasinya itu tidak berbeda-beda. Antara satu sumber dengan sumber yang lain itu tidak memunculkan statement yang beragam. Kemudian yang kedua adalah menerjemahkan keputusan menteri ya. Keputusan menteri itu dalam pesan-pesan yang mudah difahami oleh khalayak luas. Kenapa? Karena jamaah kita itu bukan semua orang kota, bukan semua orang yang kemudian melek media, bukan semua orang yang suka membaca. Maka kemudian pemanfaatan media yang sekarang ini virtual cukup masif begitu, itu harus dibalanskan dengan pesan-pesan yang mudah difahami oleh khalayak luas. Itu bagaimana caranya? Ya tadi kita coba menggunakan pesan-pesan bahasa-bahasa, diksi-diksi kata yang mudah difahami sesuai dengan budayanya masing-masing, karena Indonesia sangat multikultur begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana supaya ini ada ketidakpastian ini bisa kita minimalkan begitu, maka menurut perspektif kami, simpul komunikasi itu menjadi penting. Artinya apa? Jelas begitu, pemerintah itu yang menjadi simbol itu siapa? Nah, ternyata kita tahu bahwa ini ada di bawah Kementerian Agama. Begitu. Tetapi apakah cukup oleh Kementerian Agama? Ternyata tidak begitu. Yang hari ini saya baca ternyata juga masih ada pihak lain yang kemudian memunculkan statement yang berbeda seperti yang apa disampaikan Ustadz tadi misalnya menyampaikan ini masih ada peluang nih keputusan menteri untuk berubah, kan masih ada juga yang ini artinya apa? Satu statement ini aja sudah bisa membuat kekhawatiran di jamaah pada umumnya begitu. Oh iya ya, nanti kalau masih bisa berubah saya nggak usah narik uang gitu misalnya. Padahal sudah pasti tadi dari informasi hari ini kemungkinan untuk ada haji normal itu sangat kecil dilakukan oleh Arab Saudi. Jadi begitu ya disampaikan Ustadz Hakim kan begitu. Ada kemungkinannya hanya nanti lokal dan kemudian masyarakat di sekitar Teluk begitu ya. Itu. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya kita masifkan pesannya gitu. Jadi masyarakat luas itu tidak kemudian akan ada ketidakpastian informasi bahwa wah ini pemerintah melakukan kesalahan nih gitu, tidak sesuai undang-undang nih begitu. Padahal kalau kita simak dari Prof. Oman tadi sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Aspek yang paling mendasar juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Maka
komunikasi yang harus dilakukan adalah tadi ada simpul komunikasinya yang jelas, melibatkan berbagai stakeholder. Stakeholdernya jangan hanya pihak pemerintah saja, ada KBIH juga, begitu kan. Kemudian ada masyarakat, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada NU Muhammadiyah yang sangat besar jamaahnya, begitu. Saya rasa kalau ini kemudian semua terlibat, tidak hanya kemudian Kementerian Agama saja, begitu, maka Kementerian Agama akan sangat terbantu, begitu ya, dengan peran-peran berbagai stakeholder, termasuk kami dari pihak perguruan tinggi misalnya. Bagaimana mengemas pesan-pesan yang persuasif, gitu. Itu kami dari perguruan tinggi, insya Allah nanti kalau Prof. Oman gitu ya, mempercayai komunikasi Unisa, bisa kita mungkin kemudian mengemas pesan-pesan secara begitu Prof. Oman. Terima kasih kepercayaannya. Apalagi Aisyah itu. Aisyah itu kan sangat didengarkan sekali kalau udah Aisyah ngomong itu. Iya, jadi kemasan pesan, kemudian mengulang-ulang pesan itu juga penting, Mas Budi. Kenapa? Karena tadi kadang kita itu pesan sekali, kadang ya kalau di kami gitu tuh gampang lupa. Apalagi sekarang ini ya banyak banget lah gitu media sosial memberikan pesan-pesan yang kadang maaf hoax dengan yang senyatanya itu lebih cepat hoaxnya. Nah ini menjadi juga gitu wilayah bersama untuk bagaimana mengcounter hoax tentang bukan pembatalan ya, istilahnya apa tadi, penundaan atau pembatalan keberangkatan haji itu kemudian bisa di-counter ketika hoax itu muncul. Contoh tadi mengenai pengembalian dana gitu ya, untuk yang sudah melunasi. Ternyata begitu bahwa orang atau jamaah haji, calon jamaah haji ketika mengambil uangnya itu tidak akan kehilangan statusnya sebagai jamaah haji tahun depan. Berikut tuh ya Prof. Oman. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk disampaikan secara terus-menerus ke masyarakat sehingga tidak ada kekhawatiran yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau saya ngambil, saya udah nggak dapat lagi gitu ya. Ya, begitu. Nanti saya nggak dapat lagi begitu. Nunggu lama lagi begitu. Nah, yang kemudian yang berikutnya Prof. Oman, saya rasa penting begitu pihak pemerintah memberikan kepastian kepada jamaah, calon jamaah yang tahun ini tidak berangkat. Seandainya Allah menghendaki tahun depan itu sudah kondisi normal dan ibadah haji sudah boleh dijalankan. Itu kepastian tentang bagaimana pemberangkatan, karena kuota kita aja itu tahun ini kan 221.000 walaupun tadi yang melunasi 214 sekian. Tahun depan saya yakin sudah punya kuota lagi. Nah, apakah semuanya akan berangkat tahun depan atau kebijakan pemerintah itu mundur semua artinya gitu. Jadi penting untuk mengemas kebijakan mulai hari ini yang dikomunikasikan kepada calon jamaah bagaimana nasibnya di tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Mbak Wuri. Ini menjadi menarik nih ketika kemudian berbicara mengenai bagaimana kemudian Kementerian Agama menyampaikan pesan ini dengan berbagai saluran, terutama pelibatan non pemerintah. Prof. Oman, selain tadi ya Pak Ustadz Andi sempat menyampaikan tentang bagaimana kemudian potensi menimbulkan bukan kegelisahan lah ya, menimbulkan kemudian pertanyaan bagi jamaah, boleh diambil atau kemudian ditabung nanti kebermanfaatannya. Juga ini Prof, terkait juga misalnya kemudian ada jamaah yang meninggal besok, ya lalu tahun depan gimana ini ya? Ini kan menarik ini. Jadi kira-kira gimana Prof? Kalau kita sambungkan dengan Mbak Wuri tadi mengemas ini menjadi informasi yang dapat ditangkap oleh berbagai kalangan dan pelibatan non pemerintahnya seperti apa? Monggo Prof. Ya, terima kasih banyak Mas. Betul, saya senang sekali dengan perspektif komunikasi itu karena memang ada 3 hal pokok yang kami rumuskan di tim krisis itu sejak bulan Maret. Yang pertama itu adalah aspek regulasi. Ini harus firm bahwa regulasinya itu secara regulasi kalau pilihan-pilihan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Pilihan itu maksudnya bukan hanya pembatalan waktu itu kan, masih ada pembatasan kuota. Apa regulasinya kalau seandainya Kementerian Agama itu tidak memberangkatkan yang separuhnya misalnya gitu ya. Nah, jadi aspek regulasi alhamdulillah kita konsultasi dengan Kementerian Hukum gitu ya, Kemenkumham, dan kita sudah dapat fatwa. Jadi kita firm bahwa Menteri Agama itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu bisa membatalkan keberangkatan jemaah haji gitu. Nah, kemudian yang kedua itu aspek strategi implementasinya itu juga kami rencanakan betul. Kami memiliki keuntungan bahwa Kementerian Agama itu punya satuan kerja yang terbesar di Indonesia.
sekitar 4.590-an sampai ke KUA ya. Itu ini sekali. Jadi kami menggunakan saluran itu untuk menyampaikan pemahaman bahwa kami insya Allah sudah melakukan kebijakan ini dengan matang, dengan pertimbangan kemanusiaan tadi, kemudian dengan pertimbangan keselamatan. Nah, baru memang yang ketiga itu strategi komunikasi juga kami coba bangun gitu ya. Kami prinsipnya kan sesuai tugas harus memberikan kenyamanan. Makanya kami sampaikan kepastian bahwa kalaupun meninggal misalnya jemaah haji tahun ini itu kan memang sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya, yaitu nomor porsinya itu boleh dialihkan ke saudaranya gitu ya. Ayah, ibu, suami, istri, anak kandung gitu ya, kemudian saudara kandung yang diberi rekomendasi oleh keluarga utama begitu. Jadi tidak hilang nomor porsinya, itu bisa berangkat begitu. Demikian juga kepastian berangkatnya, kemudian biaya pelunasan, saya kira tadi sudah disinggung. Oke, Prof. Saya kira begitu, Mas. Ya, baik. Saya kira ini memberikan, tadi kalau kita kaitkan dengan strategi komunikasi, saya kira memberikan rasa aman juga bagi para keluarga. Kalau kemudian Allah menakdirkan besok pagi meninggal dunia, maka porsi itu tetap menjadi haknya keluarga yang bisa berangkat di tahun depan ya, Prof ya. Baik, terima kasih. Yang sering terjadi itu ke anaknya, kalau orang tuanya punya anak. Kalau yang meninggal anaknya, berarti ke saudara kandungnya, atau pokoknya sudah ada regulasinya. Memang tanpa ada pandemi pun itu memang sudah berjalan. Jadi haji Indonesia itu sebetulnya, kami pernah tahun lalu itu mendapat semacam komentar dari pejabat haji di Turki bahwa penyelenggaran haji dari Indonesia itu jumlahnya terbanyak sedunia, tapi terbaik dalam hal organisasinya, patuh gitu kan. Nah, mengapa? Karena memang regulasi kita itu udah puluhan tahun kita bangun sejak zaman kemerdekaan ya. Baik, dan termasuk juga karakteristik budaya masyarakat kita yang memang punya semangat saling membantu ya. Ustadz Nandi, saya ke Ustadz Nandi. Tadi ini menarik ketika kemudian bagaimana jamaah yang meninggal tahun depan maka porsinya masuk di KBIH Aisyah sendiri. Apakah ini sudah terkomunikasikan dengan para jamaahnya, Ustaz? Insya Allah teman-teman di KBIH tidak hanya Aisyah itu sudah terlalu familiar dan hafal luar kepala tentang bagaimana substitusi pada jamaah yang sudah meninggal. Dan tidak menjadi persoalan karena aturan sudah jelas, siapa yang berat sudah jelas. Dan jamaah menerima dengan baik. Insya Allah, kalau orang meninggal nggak diterima ya nggak bisa hidup lagi. Artinya keluarganya sudah tahu. Baik, Ustadz, menarik. Kita selain jamaah tentu yang ditunda keberangkatannya, tapi ada lagi para petugas kesehatan haji. Dr. Eka, nanti kita akan bahas tentang juga tertundanya keberangkatan para petugas ini. Ini kan pasti juga hal yang perlu diantisipasi dan juga dilakukan dengan kebijakan khusus bagi Kementerian Kesehatan. Tapi kita bahas selepas yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Ya, baik, kita sampai di ujung Covid Talk sore hari ini di segmen terakhir, dan kita akan ke Dr. Eka. Dr. Eka, tadi di segmen sebelumnya kita singgung mengenai juga gagal berangkatnya atau pembatalan keberangkatan para petugas kesehatan. Tentu tadi Ustaz Andi di dalam jeda iklan tadi menyampaikan tidak hanya petugas kesehatan, tapi saya kira banyak sekali ya komponen. Tapi karena waktu juga yang sangat terbatas, Dr. Eka bisa menyampaikan lalu bagaimana mengelola petugas kesehatan yang juga tidak bisa berangkat di tahun ini, yang kemudian harus berangkat di tahun depan. Silakan Dr. Eka. Begini ya, kalau untuk petugas kesehatan kita sudah siap dari awal. Situasi pandemik ini kita sudah tahu, artinya sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan protokolnya secara public health, apalagi social distancing. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman saya ini petugas kesehatan akan melakukan pembinaan kesehatan jamaah haji sejak sekarang ini. Oke. Bahkan kami sudah melakukan pelatihan e-learning untuk PPIH. Karena kami selalu siap terus, kita nggak boleh bilang tidak siap, kita jalankan terus. Nah, satu hal lagi, tadi Pak Suwandi menyatakan bahwa dengan musibah ini, dengan kondisi saat ini beliau bersyukur, bukan hanya ini tapi bersyukur, saya juga bersyukur. Kenapa? Karena ini sudah membuka pintu dunia bahwa kesehatan itu sangat penting, sangat penting posisinya. Saudi menutup itu karena pemikiran kesehatan. Jadi istiqomah kesehatan, saya mohon kepada seluruh institusi yang melakukan penyelenggaraan haji harus tetap menjadi suatu pedoman juga. Seperti contoh di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu dinyatakan salah satu persyaratannya adalah persyaratan kesehatan. Jadi ini mohon juga selalu dijadikan pertimbangan untuk siapa? Untuk keselamatan jamaah, bukan untuk siapa-siapa. Negara sudah hadir dan saat ini telah diberikan suatu kenyataan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pro kepada kesehatan. Saudi juga pro dengan kesehatan. Tujuannya apa? Perlindungan tentunya. Nah, ini yang saya bersyukur, artinya petugas juga sudah siap melakukan pembinaan di tahun depan, bukan kesehatan aja, tetapi juga petugas Kementerian Agama, PHI-nya, PPIH-nya. Nah, ini menjadi suatu mudah-mudahan aja ke depan vaksin sudah ada, obatnya sudah ada, maka kita tidak ada lagi batasan untuk berangkat ke sana. Karena tadi yang istiqomah amniah itu juga sangat penting, dan juga istiqomah kesehatan juga sangat penting. Karena yang ditunda keberangkatannya itu selain meninggal, itu juga harus disosialisasikan yang tidak memenuhi syarat istiqomah. Itu juga bisa diganti oleh ahli warisnya. Ini suatu terobosan yang luar biasa. Saya terima kasih sama Prof. Oman, institusi Kementerian Agama, itu sesuatu yang memang mungkin hanya negara kita yang punya, Prof. Yang seperti ini. Jadi tidak menyinggung juga perasaan bagi orang keluarganya yang sakit, tetapi juga bisa diwakilkan oleh ahli waris. Ini saya terima kasih Prof. Oman sekali lagi, Ustadz Hakimuddin, semua KBIH. Jadi kita adalah insya Allah kita menjadi suatu negara percontohan, baik dari pengelolaannya Kementerian Agama yang tadi Prof. Oman bilang, juga dari kesehatan. Saya juga diundang di Global Health Religious Mass Gathering. Itu saya sudah menyampaikan, ini nggak bisa jalan kalau tidak dikendalikan dengan leadership yang bagus. Tidak dilakukan oleh kebersamaan di semua pihak. Saya dari Kementerian Kesehatan berterima kasih kepada seluruhnya bahwa ini semua bisa berjalan dengan baik, dan berharap ini semua bisa diterima dengan bijak. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eka. TV Muhammadiyah dan semuanya. Baik, terima kasih Dr. Eka. Saya kira menarik statement beliau tadi. Saya ingin, karena ini sudah di akhir sesi, masing-masing narasumber menyampaikan pesan kuat kepada seluruh masyarakat ya. Saya mulai dari Ustadz Hakim dulu yang ada di Arab Saudi. Ustadz Hakim, pesan apa yang akan disampaikan Ustadz Hakim kepada masyarakat di Indonesia? Karena ini masih di era pandemik saya kira ya, dan ini menurut saya ini salah satu keputusan pemerintah yang diterima oleh seluruh komponen ya. Apa pesan Ustadz Hakim? Baik, terkait dengan penundaan pembatalan pemberangkatan haji khususnya dari Indonesia, ya meskipun dari pemerintah Saudi belum ada pengumuman resmi tentang hal itu, tetapi bisa kita prediksikan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tidak mungkin normal seperti biasanya. Kalaupun dilaksanakan, saya lihat terakhir di situs Wizaratul Hajj, Kementerian Haji itu memang sudah ada
penerimaan petugas-petugas, kemudian ada koordinasi antar elemen pelaksanaan ibadah haji ya. Tetapi kita yakin itu hanya untuk lokal. Sangat kita yakini bahwasanya itu hanya untuk lokal. Jadi kami rasa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Indonesia ya, Kementerian Agama Indonesia sudah sangat tepat ya. Apalagi kaitannya dengan persiapan itu tidak bisa mendadak mendekati pada hari H. Maka dari sini kita sampaikan kepada para calon jamaah haji khususnya dari warga persyarikatan. Yang pertama, ini adalah momentum bagi kita untuk menguatkan husnudzon kita billah ya. Husnudzon kita, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'inda dhanni 'abdi bih, sesungguhnya aku tergantung pada prasangka hambaku. Kalau kita husnudzon bahwasanya di balik ini semua banyak hikmah, insya Allah itu yang akan kita terima. Kemudian yang kedua, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala syahid, ya, pahala mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah terkait dengan hal itu. Barang siapa yang iltizam di rumahnya, iltizam di tempatnya dalam masa wabah seperti ini ya, apalagi kaitannya kemudian kita menunda safar ke luar negeri ya, meskipun itu untuk demi haji, insya Allah ya, kalau kita ihtisab, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan hadis la darara wa la dirar, kita tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain ya. Kalau tahun kemarin itu ada sekitar 2.489.000 jamaah haji berkumpul dalam satu tempat, apalagi pada nanti wukuf Arafah pada hari yang sama, pada tempat yang sama, kemudian tawaf ifadah pada hari yang berdekatan dan tempat yang sama di Masjidil Haram. Maka insya Allah kalau kita niatkan itu, kita ikhlaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu juga berpahala besar. Kemudian juga ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang luar biasa ya. Syariat mempunyai makosid-makosidnya, salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Oman ya, hifdzu nafas ya, kita menjaga jiwa ya, dan menunjukkan betapa syariat Islam itu sangat fleksibel. Jadi jangan merasa bahwasanya ketika kita tertunda melaksanakan haji tahun ini kita sedang meninggalkan syariat, tidak, tetapi kita sedang menjalankan sisi syariat Islam yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ustaz Hakim. Saya ke Ustaz Wanti, singkat kan. Jadi apa pesannya untuk tidaknya jamaah tapi pengelola KBIA yang lain? Ya, yang pertama kepada Profesor Oman, saya kira tolong nanti kepada teman-teman jajaran Kemenak untuk bisa memberikan kepercayaan yang lebih kepada KBIAU secara kualitas. Jadi karena KBIA itu adalah mitra kerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji, maka ini tahun depan ini untuk membuktikan bahwa kita itu mempunyai kohesivitas yang kuat. Gitu. Kepada Dr. Eka, saya kira saya mendukung bahwa istiqomah kesehatan mutlak menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman dokter di dinas kesehatan nggak usah minta pendapat siapapun. Kalau ini sakit, jangan katakan sakit. Itu akan apa namanya? Itu lebih efektif, dan kami siap seluruh KBIAU, Forkom, Ormas Islam memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan haji ini sehingga bisa menambah nilai lagi kepada teman-teman Kementerian Agama yang secara internasional sudah diakui. Tapi ini akan lebih diakui karena mempunyai pengalaman baik, tapi kita bisa menyelesaikan secara kebersamaan, nyaman dan penuh dengan ukhuwah. Saya kira itu. Salam untuk Pak Khawrizi, Mas Profesor dan Dr. Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ke Prof. Oman. Prof. Oman, singkat saja. Apa pesan Prof. Oman untuk masyarakat dan para pengelola KBIA? Kalau pesan saya untuk masyarakat, mohon mengakses sumber tentang haji dari sumber utama, yaitu Kementerian Agama. Jadi apapun isunya, apapun yang didengar, kalau ragu tidak bersumber dari Kementerian Agama terkait uang jemaah segalanya,
mohon itu jangan langsung dipercaya. Kami ingin memastikan uang jemaah aman, dana pelunasan juga bisa ditarik kembali, dan yang tadi dijelaskan itu. Jadi sumbernya dari Kementerian Agama, itu insya Allah bisa dipercaya. Baik Prof. Baik, terima kasih Prof. Mbak Wuri, simpulannya apa Mbak? Ya, jadi kalau dari perspektif komunikasi, kami mengajak diri kami pribadi sebagai perguruan tinggi dan juga pemerintah selaku penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji ini untuk memproduksi pesan-pesan yang mengedukasi dan mempengaruhi calon jamaah bahwa keputusan ini sesuatu yang terbaik dari yang paling baik, gitu. Artinya apa begitu? Pesan-pesan ayo kita bangun secara mudah dipahami, medianya yang jelas. Bahkan begitu sebaiknya juga orang terdekat itu benar-benar paham tentang pembatalan keberangkatan haji ini. Kenapa? Karena ternyata pengalaman dengan WFH kemarin, anggota keluarga itu punya peran yang sangat besar untuk membangun perspektif terutama orang tua kita untuk tidak keluar rumah. Sama halnya dengan jemaah haji ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa rata-rata di atas usia lanjut. Nah, ini kan penting untuk kemudian membangun kesadaran tadi menggunakan dalil, menggunakan perspektif kesehatan yang ini kita padu-padankan pesan-pesannya sehingga kesadaran masyarakat itu bisa terbentuk melalui pesan-pesan yang kita buat. Baik, terima kasih Mbak Wuri, terima kasih Ustadz Suwandi DS, terima kasih Prof. Oman yang sudah berkenan bersama dengan kita, terima kasih Ustadz Hamiduddin yang ada di Arab Saudi, terima kasih Dr. Eka atas kebersamaannya di sore hari ini. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, diskusinya kita cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di hari berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih, mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.